Saya minta tolong Bapak Presiden dibantu orang Muarangke nih. Banyak orang-orang pada sakit, kenapa apa gatel apa, air kotor. Tuh banyak tuh ibu-ibu yang lalu sakit, pilek. Anak kecil butuh obat, butuh pampers, butuh vitamin. Ya jelas. Was-was. Ya sering sih, cuman baru tahun ini yang lebih parah ya dari sini. Kalau tahun-tahun kemarin mah cuma longsor biasa kecil gitu. Fenomena banjirop sudah menjadi masalah langganan di wilayah pesisir, khususnya di utara Pulau Jawa. Air laut yang meluap membanjiri pemukiman warga, merusak infrastruktur, menghentikan aktivitas ekonomi, dan memaksa ribuan orang untuk hidup dalam kondisi serba terbatas. Banjir kayak gini ini udah biasa Bu apa gimana? Udah biasa, cuma kan ini mah terlalu bener-bener gedenya gitu. Biasanya kan cuma dan kaki udah ini kan lebih parah gitu. Lebih parah dari ini dari kemarin. Biasa kalau tanggal bulan, tiap bulan kan banjir biasa. Kalau tahu mau ada air masuk gede ya kita udah persiapan kan, udah beres-beres lah. Kayak semacam ya pakaian-pakaian yang pakai gitu orang sekolah lah. Ini kan kita buru-buru mau beresin pakaian. Ibaratnya kita aja untung selamat, Allah masih nyelamatin keluarga kita gitu kan. Oh ini terparah sepanjang Ibu tinggal iya, sini? Iya. Kemarin sampai semana Bu tinggi? Kemarin segini saya, nggak bisa lewat. Karena kan saya orang pendek, sampai gini. Anak saya tinggi aja sampai sepinggang, sedada. Lebih parah ini. Ya? Jadi tahun lalu Enggak begitu parah begini. Ini mah sampai ke pengasinan. Pokoknya semua sampai ke sekolah SD. Ini sekolah aja di stop, anak-anak sekolah liburin. Sampai saya ini nih bekasnya nih segini nih. Terus Ibu tidurnya di mana, Bu? Saya tidur di atas. Oh. Ini agak kering saya bawa buat saya. Anak-anak masih di atas. Kasihan kan kalau kita orang tua kan. Iya, jadi masih bisa jalan. Kalau anak-anak segitu kan mana ngerti ada banjir kan. iya, senangnya main aja Senangnya main. Ini kemarin nih kerendam semua ini. Kerendam semua. Kalau bisa sih ya dibendung lah biar jangan banjir gitu. Kalau rumah sih namanya kita ngontrak ya. Kita juga nggak usah pengen rumah ibaratnya suruh diperbaiki bagus kan, yang penting dikasih haraan, dikasih panggul gitu biar jangan kebanjiran tiap tahun tiap bulan, kasihan. Memang saya nggak punya rumah ngontrak, cuma sama juga kita ngontrak juga kalau kayak begini kan repot, namanya punya anak kecil ya kan, nggak mungkin sehari-hari mengurusin air banjir. Kalau kita nggak kerja, nggak usaha ya makan dari mana? Masa mau ngarepin aja bantuan, sedangkan sekarang aja bantuan nggak ada, nasi aja kita harus berebut. Kalau nggak kitanya datang ke RT yang nggak dapat nasi kalau kita diam aja di rumah. Segini Pak, ini sampai ke atas ini air. sampai Itu bagiannya basah semua, di dua keranjang basah semua, nggak bisa diselamatin. Kalau pagi surut, kalau ini kalau nggak itu nau. Kalau sore Sore ya gini aja. Ini kalau misalnya ada sedikit pangkat tangan tuh habis 150 nimbaan baru kering. jadi nimba Iya, sendiri keluar. iya. Dan capek setiap Iya. hari nimba terus sampai baru keluar. Di sini mah udah mati semua, udah pada tenggelam semua. Oh, jadi Segini nih Mas airnya. jadi kena air terus konslet ya? Iya, jadi nggak bisa gitu lagi kan, jadinya makanya tuh udah lama. Bu, ini longsornya kejadiannya kapan, Bu? Tanggal 4 hari Rabu jam 11 siang. Iya. Kondisi saat itu seperti apa, Bu? Hujan berturut-turut 3 hari
3 malam, terus pas siangnya terjadi longsor kayak banjir, batu sama tanah pada berjatuhan. Ya, waktu pertama kejadian malamnya juga semua pada mengungsi di rumah bawah. Itu mengungsi itu inisiatif sendiri atau disarankan oleh pemerintah desa? Inisiatif sendiri karena hujan nggak berhenti-berhenti, terus airnya makin deras dari jalan sampai kayak sungai gitu. Ini longsor seperti ini emang sering terjadi di sini, Bu? Ya sering sih, cuman baru tahun ini yang lebih parah ya dari sini. Kalau tahun-tahun kemarin mah cuma longsor biasa kecil gitu. Iya. Pas kemarin kejadian hujan 2 hari 2 malam, jadi itu di dalam 3 kampung 286 kakak, jadi melingkar, tebingnya itu udah pecah. Mungkin dia was-was karena ketakutan dari itu, ya akhirnya diungsikan ke balai desa. Berapa banyak yang mengungsi, Pak Kades? Berapa jiwa dan berapa kakak? Dari berapa kampung? Dari 3 kampung, 3 KRT itu jumlah kakak 286 kakak, jumlah jiwa 850 jiwa. Kalau yang rusak berat ya sekitar 17 rumah, cuman yang ya itu saya waspada karena itu yang 3 KRT dalam jumlah 286 kakak itu udah terancam, udah pergerakan pergeseran tanahnya itu ada sampai 15 meter. Zona merah. Sudah zona merah. Akhir tahun, bencana hidrometeorologi mengintai Indonesia. Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang sering terjadi pada periode musim hujan, mulai banjir bandang yang menyapu pemukiman, longsor yang mematikan di kawasan pegunungan, banjirop yang landa pesisir, hingga angin puting beliung. Kondisi bencana hidrometeorologi yang melanda di berbagai wilayah Indonesia berbeda dari tahun sebelumnya karena dipengaruhi oleh fenomena La Nina lemah. La Nina merupakan fenomena iklim global yang terjadi akibat suhu permukaan laut di Samudra Pasifik menjadi lebih rendah dari kondisi normal. Yang pertama kita lihat sudah adalah puncak musim hujan. Puncak musim hujan itu tahun 2024-2025 itu dipengaruhi oleh adanya La Nina lemah. Sehingga ada beberapa titik di mana itu akan mengalami peningkatan curah hujan. Kemudian kalau kita lihat lagi adanya Madden-Julian Oscillation, yaitu propagasi awan-awan hujan dari Samudra Hindia masuk ke Indonesia dari wilayah barat, dan dia akan berpropagasi sampai nanti ke wilayah timur. Nah, kemudian yang ketiga itu kita lihat ada beberapa pertumbuhan bibit siklon tropis di wilayah Samudra Hindia bagian selatan maupun di bagian barat Sumatera, selatan Jawa. Dan yang terakhir barangkali kita lihat tapi secara fenomena terpisah ya, misalkan banjir pesisir atau ROB. Ini dipengaruhi oleh adanya pasang surut air laut karena adanya gaya tarik bulan, di mana bulan purnama pasti akan menyebabkan air itu pasang. Seperti tanggal 15-16 kemarin itu di Ancol, di Muara Baru itu terjadi peningkatan muka air laut. Lantas apakah bencana ini hanya dipicu oleh curah hujan yang tinggi? Tentu tidak. Bencana hidrometeorologi tak hanya akibat curah hujan. Kita bisa menerima kan, oh ini banjir ini karena curah hujan setingkat itu. Tapi kita juga perlu membaca, jadi jangan hanya menerima aja. Oh ini banjir ini karena curah hujannya tinggi, jadi kita merasa nggak bersalah. Tuhan yang salah, kenapa ngasih curah hujan tinggi? Kalau misalnya kita bicara hidrometeorologi, kecenderungan bencana hidrometeorologi yang semakin meluas, semakin meningkat, itu disandarkan pada kecenderungan curah hujan. Tidak disandarkan pada kecenderungan faktor-faktor lain yang mengontrol terjadinya banjir itu. Seperti yang tadi saya sampaikan. Adakah perubahan morfologi signifikan? Adakah perubahan tata kelola wilayah yang signifikan? Adakah perubahan tanah batuan yang signifikan? Ya kalau itu terjadi semua, ada kupasan lahan, ada nebang pohon, ada penutupan lahan, peningkatan perubahan morfologi, misalnya, dari yang alamiah menjadi di teras tapi nggak terkontrol untuk sebuah pemukiman, gitu.
ya jadinya seperti itu. Tak hanya fenomena alam, banjirop juga disebabkan oleh aktivitas manusia, khususnya pengambilan air tanah secara masif yang menyebabkan penurunan muka tanah secara signifikan. Tetapi sekali lagi karena banjirop yang sekarang gitu, itu kan sebenarnya efek kumulatif dari pengambilan air tanah kan, yang secara sangat-sangat masif yang kemudian bikin sedimentasi penurunan muka tanah gitu. Dan penurunan muka tanah ini kan sangat signifikan. Nah, sama nih di Jakarta. Kalau misalkan kita nggak boleh lagi nih penyedotan air tanah secara total baik industri maupun rumah tangga gitu, dia kan nggak akan bounce back kan. Tapi paling nggak tuh nggak turun, terus menerus. Turun terus gitu. Hingga kini belum ada teknologi yang mampu mendeteksi kapan dan di mana terjadinya longsor dan banjir secara akurat. Menekan pemicunya, yaitu dengan mengurangi intensitas hujan jadi fokus utama penanggulangan bencana hidrometeorologi. Untuk itu BMKG bekerja sama dengan BNPB dalam operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dirancang untuk mengurangi risiko bencana hidrometeorologi di wilayah Jakarta dan berhasil menekan intensitas hujan hingga 67% di beberapa area, sehingga mengurangi potensi banjir dan genangan. BMKG bilang pukul 19 Jabodetabek akan diguyur hujan sangat ekstrim. Saya kan nggak tahu mau banjir di mana. Apakah pilihan saya mengevakuasi warga seluruh Jabodetabek? Kan nggak mungkin kan, it's not an option. Ya udah, sekarang kita mikirnya oke, yang ini sistemnya udah nggak mampu nih, si daya dukung dan nampung lingkungannya udah nggak kuat kalau misalkan dia nerima hujan lebih dari 50 mm per hari. Ya udah, kita hajarnya, pemicunya kita kurangin. Kita buka posko udah dari seminggu lalu tuh. Jabar, Banten, DKI itu di Halim, Jateng itu Adi Sucipto ya, Pak? Ahmad Yani. Jawa Timur itu di Juanda. Posko TMC-nya ini. Posko TMC. Jadi setiap hari ngeliatin ini nih. Jadi kalau misalkan Sukabumi, ini ada yang gerak sini, ada yang di utara sini, ada sini. Ini kita hajar duluan, hajar duluan. Jadi ini on the way gitu, dia turun. Ini ongoing, dia turun. Jadi pas sisa ketemu di sini, itu udah nggak signifikan. Tapi tetap turun hujan nggak? Turun. Biar tetap turunnya nggak di satu tempat. Jadi yang awalnya jadi perkiranya hujan sangat lebat, di intercept, turunnya itu hujan sedang atau hujan lebat lah gitu. Itu semenjak 11 Desember ini Pak? Gitu. Jadi intinya itu gitu, kita nggak ngilangin, kita mengurangi dan mendistribusi gitu. Jadi pemerintah ada masyarakat bilang, oh kami juga butuh hujan, enggak kita hilangin. Bulan Desember hingga Januari ada sejumlah titik daerah rawan yang menjadi perhatian BNPB, yaitu Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Ya Allah, Bapak Presiden, Bapak Prabowo minta tolong bantuannya tuh. Masih tidur di air kita tuh, masih basah kuyup kasur, minta bantuan obat-obatan. Warga di pesisir pantai tak punya pilihan. Mereka mau tak mau harus hidup di daerah rawan bencana dan bersahabat dengan banjir tahunan. Nyatanya permasalahan ini memang kompleks. Dengan merelokasi tempat tinggal, artinya ada kehidupan yang harus dipindahkan yang akan menjadi dilema. Bencana hidrometeorologi terus mengingatkan kita akan pentingnya kesiapsiagaan dan mitigasi. Bukan hanya urusan pemerintah, namun tanggung jawab bersama untuk menjaga lingkungan dan melindungi masa depan dari ancaman yang kian nyata.